warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima, dan para juri yang saya hormati. First of all, let's pray and thanks into our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us mercies and blessing that we cannot count, so we can attend and gather in this place. Secondly, send our peace and salutation to our best prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has been guided us to know and do the right thing in this world, namely al-Islam. Before I start this speech, I would like to introduce myself. My name is Nur Izzatul Awaliyah, and you can call me Aulia. I'm studying at Islamic Senior High School, number 2, Bima Town, and one of my hobby is reading a book. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini, adapun judul pidato yang akan saya bawakan adalah mewujudkan Kota Bima sebagai kota sadar literasi dan green city. Seperti yang kita ketahui, era informasi saat ini identik dengan era literasi yang menggambarkan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, bahkan beraktualisasi yang tidak cukup hanya dinyatakan secara lisan dan tulisan, tetapi juga bagaimana kemampuan kita menyerap informasi tersebut lalu mengolahnya agar berguna bagi kehidupan. Dari itu, keterampilan berliterasi merupakan sarana bagi keberhasilan setiap individu dan bangsa untuk menjalani masa depan. Inaro ama, cinaro angi, madese rontase. Kebiasaan baca ededu merupakan persyaratan mawancu pentiro fuuna ma perlu diketahui bahasa mainana warga negara. Indo kaponda dikaina bangsa mamaju maka takkan tumu ku baca. Kantumu sekebiasaan membaca maka nataho lalompa pendidikan. Rolo aku dikadesi rokantasa durongga kaina da dikaina manusia matupa rolata atau manusia maloa robade. Saat ini budaya membaca di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini mempengaruhi nilai kemampuan literasi bangsa kita yang masih di bawah rata-rata negara lain. Berdasarkan data Most Literate Nation in the World atau CCSU, yaitu studi untuk mencari tahu seberapa tinggi minat baca di negara-negara yang diadakan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, negara kita menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Rendahnya minat membaca di negara kita, menurut Colin McElwee, co-founded World Reader, salah satunya dipengaruhi oleh sulitnya akses terhadap buku. Tak hanya itu, Colin juga mengatakan bahwa gempuran inovasi di bidang teknologi membuat masyarakat, terutama generasi milenial, lebih senang menatap layar gawai daripada membaca buku. Padahal, ada banyak sekali manfaat didapatkan dari membaca, seperti menambah informasi, memperluas wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan norma atau nilai pribadi yang apabila dilakukan secara berkesinambungan dapat meningkatkan pengembangan diri serta kemampuan intelektual. Hadirin yang saya hormati, ironisnya, fakta-fakta di atas terjadi juga di kota tercinta kita ini. Akan tetapi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya, yang pertama, melakukan pemerataan bahan bacaan ke berbagai pelosok daerah. Yang kedua, melakukan pemerataan buku di perpustakaan serta meningkatkan taman baca bagi masyarakat. Yang ketiga, membudayakan gerakan literasi di sekolah-sekolah. Yang keempat, menyediakan pojok baca yang unik dan menarik di setiap kelas. Dan yang kelima, membuat komunitas baca. Seiring dengan usaha tersebut, di sekolah kami mulai membudayakan gerakan literasi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, membuat pojok baca di setiap kelas. Seperti pada gambar ini merupakan salah satu contoh pojok baca yang ada di kelas di sekolah kami, yang dibuat dengan kreativitas dan kemampuan mereka masing-masing. Lalu ini contoh di kelas lain.
Lalu yang kedua, menginisiasi komunitas baca yang bernama Mbojo Itu Buku. Seperti ini contohnya. Jadi komunitas ini dibentuk oleh senior kami dari alumni MAN 2 Kota Bima pada tahun 2017. Ini merupakan salah satu contoh kegiatan mereka di lapangan Serasuba pada hari Minggu. Ini juga merupakan contoh kegiatan yang mereka lakukan, yaitu pergi ke berbagai pelosok daerah untuk meratakan bahan bacaan. Lalu yang ketiga, mengikuti gerakan sekolah menulis buku atau GSMB yang diadakan oleh Gerakan Menulis Buku Indonesia atau GMBI yang diadakan oleh GMBI dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia serta berhasil menghasilkan 150 karya terbaik yang berhasil dibukukan. Seperti ini contohnya. Dalam bidang artikel dan sebagainya. Dalam buku ini terdapat kumpulan para cerita-cerita para juara yang berhasil. Inaro ama, cinaro angin, madesnya rontasa. Indo kaponda di kaina bawa rotuna, natanao baca dau mamboto, dimanda di kaina dau mamboto, madawaran tahu wawasan, mawancu pajaro legana diwekindai naro lingkungan. Hal akeke na pengaruh negatifku di kesadaran dau mamboto terhadap dana rowasan dait ake. Ngoho kakola nafu hajuro badidoro, roholi liar nasamena hewan ranta di rontai dina, ro awali pupaki na masaki madatu pahidi. Hal akeke ma biasa rakarawi basamaina na warga tarasa rodanan dait ake. Ladies and gentlemen, this matter certainly contradicts with the concept that is being promoted by the government. Green city is a concept of sustainable and environmentally friendly city development which is achieved by a balanced strategy between humans and their environment, both natural and unnatural. The concept of green city consists of 8 components. Those are: the first is green planning and design atau perencanaan dan rancangan hijau. It is the planning of the city that is adapts to the biophysical area, for example, the government. The second is green open space atau ruang terbuka hijau. It is to realize the green open space that is focuses on reducing pollution. The third is green waste atau pengelolaan sampah hijau. It is the management of green waste that is based on the reduction, reuse, and recycling. The fourth is green transportation atau transportasi hijau. It is a green public transportation that focuses on developing the quality of a mass transportation. The fifth is green water atau manajemen air yang hijau. It is the use of water that is economical and creates a quality water. The sixth is green energy. It is a green city strategy that is focuses on reducing energy and focuses on using a renewable energy such as wind electricity. And the seventh is green buildings that are the construction and design are efficient, both in design, maintenance, and even in demolition. And the last is green community. It's a strategy of a green city that is involving stakeholders from the government, business cycle, and even in the community to developing the green city. Hadirin yang saya hormati, menerapkan konsep green city pada setiap kota di seluruh Indonesia merupakan salah satu bentuk pelestarian keseimbangan alam yang paling tepat untuk dilaksanakan. Untuk itu, diperlukan kesadaran penuh akan lingkungan pada setiap diri masyarakat di Kota Bima untuk mulai melakukan penghijauan kecil pada setiap rumahnya. Dengan melakukan penghijauan kecil ini, jika dilakukan di setiap rumah yang ada di Kota Bima, maka kota kita secara tidak langsung akan menjadi green city.
Dan menerapkan pemikiran seperti ini tentu merupakan cara yang paling optimal untuk dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada di kota tercinta kita ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya akan menyampaikan dua pesan. Yang pertama, ayo membaca, ayo belajar, mewujudkan kota Bima sebagai kota sadar literasi. Yang kedua, ayo lestarikan lingkungan untuk mewujudkan kota Bima sebagai green city. Ina ro'ama, cina ro'ami, madesya rontasa. Sandake wa umpa di madanggahiwi, warasi mancihi, aito ina lawasan cihu. Warasi mancara, tekang ampun corepo. Warasi maru'u, warasi ru'u ma'inga, taeda walimpaangi, wati sita ara'ake, deawa mandua kota Bima apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.